Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Ramadhani Simatupang dari kelas PMM 5 semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Baiklah, judul proposal saya adalah analisis kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-evaluasi siswa melalui penerapan model pembelajaran Think Aloud per Problem Solving atau TAPPS pada siswa SMA PAB 4 Sampali. Yang dimana dosen pengampunya adalah Siti Salama Boro Ginting MPD dan saya selaku pematerinya adalah Anggi Ramadhani Simatupang. Di dalam proposal ini terdapat daftar isi. Yang pertama itu berisi 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metode penelitian, 4. Daftar pustaka. Baiklah, kita masuk bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana kita menjelaskan pertama kali yaitu latar belakangnya. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada manusia untuk mengembangkan bakat serta kepribadian mereka. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prestasi siswa khususnya matematika masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian internasional TIMSS dan PISA pada tahun 2015, TIMSS Indonesia berada pada peringkat ke-45 dari 50 peserta dengan rata-rata skor 397. Selain itu, menurut data PISA pada tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 65 negara dengan nilai rata-rata 375. Dalam menyelesaikan soal harus berpikir bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu dengan bertahap sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang baik dan benar. Kemampuan ini dapat dikuasai siswa dengan baik jika siswa menguasai afektif, salah satunya yaitu self-efficacy. Menurut Minarni, menjelaskan bahwa self-efficacy merupakan keyakinan orang tentang kemampuan yang mereka miliki untuk menghasilkan tingkat kinerja yang ditunjuk bahwa latihan pengaruh atas peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka. Metode pembelajarannya itu Think Aloud per Problem Solving atau TAPPS. Menurut Wartono, model pembelajaran Think Aloud per Problem Solving TAPPS termasuk salah satu jenis model pembelajaran kooperatif yang melatih peserta didik untuk belajar aktif dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran Think Aloud per Problem Solving TAPPS merupakan salah satu model yang dapat diterapkan guru untuk mendorong peserta didik dan memandu peserta didik aktif berinteraksi dengan guru dan sesama peserta didik. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang pertama, kita mengidentifikasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA PAB 4 Sampali masih rendah. Yang kedua, siswa SMA PAB 4 Sampali belum memiliki keyakinan dalam menyelesaikan permasalahan sehingga self-efficacy siswa masih rendah. Yang ketiga, guru SMA PAB 4 Sampali masih belum mampu menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dalam mengajarkan matematika sehingga menimbulkan kebosanan siswa. Dan yang ketiga itu adalah batasan masalah. Batasan masalah itu sama seperti identifikasi masalah isinya. Dan kita lanjut yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama itu adalah bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam self-efficacy setelah dibelajarkan dengan menerapkan model pembelajaran Think Aloud per Problem Solving TAPPS pada siswa SMA PAB 4 Sampali. Yang kedua, bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ditinjau dari self-efficacy siswa setelah dibelajarkan dengan menerapkan model pembelajaran Think Aloud per Problem Solving TAPPS pada siswa SMA PAB 4 Sampali. Yang ketiga, bagaimana kesulitan yang dialami siswa SMA PAB 4 Sampali dalam menyelesaikan tes kemampuan pemecahan masalah matematis setelah dibelajarkan dengan menerapkan model pembelajaran Think Aloud per Problem Solving TAPPS. Yang kelima yaitu tinjauan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam self-efficacy setelah dibelajarkan dengan menerapkan model pembelajaran Think Aloud per Problem Solving TAPPS pada siswa SMA PAB 4 Sampali. Yang kedua, mengetahui kemampuan pemecahan masalah di matematis siswa ditinjau dari self-efficacy siswa setelah dibelajarkan dengan menerapkan model pembelajaran Think Aloud per Problem Solving atau TAPPS pada siswa SMA PAB 4 Sampali. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa SMA PAB 4 Sampali dalam menyelesaikan tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang diajarkan dengan menerapkan model pembelajaran Think Aloud per Problem Solving TAPPS. Itu
Yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bahan pertimbangan bagi guru dalam memahami kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada pembelajaran matematika sehingga dapat memilih model dan teknik pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, bahan masukan bagi guru dan memilih model pendekatan serta media pembelajaran yang sesuai dengan self-efficacy sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan siswanya. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai analisis kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy siswa melalui penerapan model pembelajaran TAPPS. Yang terakhir yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang pendidikan matematika dan dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang non-rutin dengan menggunakan pola pikir tingkat tinggi serta membutuhkan analisis dalam proses penyelesaiannya dengan mengaitkan dan dengan pengetahuan yang sudah ada sehingga mendapatkan pengetahuan yang baru. Tahapan dalam pemecahan masalah yang pertama, merumuskan masalah. Kemampuan yang diperlukan mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Tahapan kedua, menelaah masalah. Kemampuan yang diperlukan menggunakan pengetahuan untuk memperinci menganalisis masalah dari berbagai sudut. Tahapan ketiga, merumuskan hipotesis, berimajinasi dan menghayati ruang lingkup sebab akibat dan alternatif penyelesaian. Tahapan keempat, mengumpulkan dan mengumpulkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis. Kemampuan yang diperlukan, kecakapan mencari dan menyusun data, menyajikan data dan dalam bentuk diagram, gambar, dan tabel. Tahapan kelima, pembuktian hipotesis. Kemampuannya memiliki dua, kecakapan menentukan dan membahas data, kecakapan menghubung-hubungkan dan menghitung. Yang kedua, keterampilan mengambil keputusan dan kesimpulan. Tahapan terakhir, menentukan pilihan penyelesaian. Kemampuan yang diperlukan, kecakapan membuat alternatif penyelesaian, kecakapan dengan perhitungan akibat yang terjadi pada setiap pilihan. Pada penelitian ini, yang digunakan adalah teknik penskoran. Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa. Penskoran adalah proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kuantifikasi. Angka-angka hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses pengolahan tertentu. Lanjutan dari tinjauan pustaka tentang kesulitan model ACTAF menggunakan ciri-ciri tingkah laku siswa yang menggambarkan kesulitan dalam belajar, yaitu yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berlainan. Menurut Putri pada tahun 2016, self-efficacy merupakan keyakinan seorang terhadap kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi, sehingga dapat mengatasi tantangan serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun komponen dari self-efficacy menurut Bandura, Sofia, dan Raudatus Salama pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, efikasi ekspektasi, yaitu keyakinan diri sendiri bahwa ia akan berhasil melakukan tindakan. Yang kedua, ekspektasi hasil adalah perkiraan dari bahwa tingkah laku yang dilakukan itu akan mencapai hasil tertentu. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Kedua, tempat dan waktu penelitian. Ketiga, subjek dan objek penelitian. Keempat, mekanisme dan rancangan penelitian. Kelima, instrumen teknik pengumpulan data. Keenam, teknik analisis data. Dan terakhir, keabsahan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam bukunya Moleong pada tahun 2017 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA PAB 4 Sampali. Observasi awal penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 di kelas 12 SMA PAB 4 Sampali. Yang ketiga yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini melibatkan siswa kelas 12 SMA PAB 4 Sampali yang diberi perlakuan pembelajaran Think Aloud Pre-Problem Solving atau TAPPS pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 yang jumlah siswanya 20 orang.
Objek dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy yang diberi perlakuan pembelajaran Think-Alert Problem Solving atau TAPPS pada pokok bahasan aritmatika sosial. Mekanisme dan rancangan penelitian. Untuk memperoleh data dan hasil dalam penelitian ini dilakukan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan penelitian, uji coba instrumen, pelaksanaan penelitian dan analisis data penelitian dan hasil penelitian. Rancangan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, observasi lapangan. Kedua, penyusunan instrumen dan perangkat pembelajaran. Ketiga, validasi instrumen dan perangkat pembelajaran. Keempat, kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Think Alert Pair Problem Solving atau TAPPS, dan kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan tes kemampuan pemecahan masalah matematis dan pengisian angket self-efficacy. Dan yang keenam, pelaksanaan wawancara sekaligus perbandingan data atau triangulasi data. Yang ketujuh, analisis dan data dilakukan setelah kegiatan tes dan triangulasi setelah dilaksanakan. Yang kedelapan, hasil penelitian berupa deskripsi terhadap jawaban rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berarti kedudukan peneliti merupakan kunci atau penentu dalam penjaringan maupun menganalisis data. Ada beberapa teknik pengumpulan data, antara lain yang pertama, tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Menurut Ari Kunto pada tahun 2012 bahwa tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan yang dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan. Setelah tes dilakukan, selanjutnya soal dianalisis dengan serangkaian uji coba sebagai berikut. Uji coba validitas tes, uji reliabilitas tes, daya pembeda, analisis dan indeks kesukaran, uji validasi angket, dan uji reliabilitas angket. Yang kedua, pedoman wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan suatu maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interview yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau interviewer yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Langkah-langkah pokok dalam pelaksanaan wawancara antara lain: yang pertama, meminta objek mengingat kembali hal yang dipahami dalam soal dan dalam pengerjaan soal waktu tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kedua, meminta subjek menyebutkan yang diketahui dan ditanya dalam soal. Yang ketiga, meminta subjek menjelaskan konsep atau operasi matematika yang diperlukan untuk menyelesaikan soal. Yang keempat, meminta subjek menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan soal, dalam hal ini peneliti. Yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data atau data reduction. Yang kedua, penyajian data atau data display. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau conclusion. Dan yang terakhir adalah keabsahan penelitian. Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: yang pertama, mendemonstrasikan nilai yang benar. Yang kedua, menyediakan dasar agar hal lain itu dapat diterapkan. Dan yang ketiga, memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Berikut ini akan dipaparkan kriteria-kriteria yang keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Derajat kepenelitian atau credibility. Menurut Meleong pada tahun 2017 bahwa untuk kriteria derajat kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketentuan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan preferensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota.